Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan pengembangan pribadi konselor, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hubungan konseling, yaitu hubungan antara konselor dan juga konseli ya, atau klien. Yang pertama ya, tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling dapat efektif apabila kondisi atau iklim yang memungkinkan konseli atau klien dapat berkembang dan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Jadi suasana konseling ya dikatakan efektif ya ketika si klien ya itu dapat berkembang dan juga dapat menggali potensi yang dimiliki. Nah, kondisi ini mau tidak mau ya harus diciptakan oleh konselor, mengingat peranannya sebagai fasilitator dalam konseling. Jadi kondisi konseling yang efektif yang mana agar supaya klien itu dapat berkembang dan juga menggali potensi, itu harus ya mau tidak mau harus diciptakan oleh seorang konselor, karena di sini seorang konselor adalah sebagai fasilitator dalam proses konseling. Ya, Rogers ya menyebut kondisi ini dengan kondisi konseling yang fasilitatif. Jadi ketika kemudian konselor mampu menjadi fasilitator yang baik, mampu menciptakan konseling yang efektif ya, yang ditandai dengan berkembangnya potensi ya, yang ditandai dengan terselesaikannya masalah ya, itu adalah disebut sebagai konseling yang fasilitatif. Nah, kondisi konseling yang fasilitatif itu yang seperti apa ya? Menurut Rogers ya, itu ada beberapa indikator. Yang pertama adalah konseling yang kongruen ya. Terus yang kedua adalah penghargaan positif tanpa syarat atau positif regard. Yang selanjutnya adalah memahami secara empati atau empathic understanding. Nah, itu adalah indikator-indikator konseling dikatakan konseling yang fasilitatif ataupun efektif menurut Rogers. Terus kemudian para ahli lain ya seperti Capuzzi ya, beliau menambahkan lagi ya, misalnya respect ya atau peduli, dan juga kesadaran akan budaya ataupun cultural awareness ya. Itu adalah beberapa kondisi konseling yang dikatakan fasilitatif, kondisi konseling yang dikatakan efektif. Nah, itulah yang akan kita kaji, yaitu dalam hubungan konseling. Yang pertama adalah kongruen ya. Jadi hubungan di dalam konseling ya, itu yang pertama harus kongruen ya. Kongruen di sini ya dalam hubungan konseling dapat dimaknakan dengan menunjukkan diri sendiri atau apa adanya. Ya, jadi seorang konselor ya itu ataupun konseli itu harus kongruen ataupun menunjukkan diri sendiri atau apa adanya. Nah, berpenampilan terus terang, dan yang lebih penting adalah ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dan juga non verbal. Nah, itu kalau kemudian antara konselor dan juga konseli itu mereka mampu kongruen, mampu menunjukkan dirinya sendiri, mampu berpenampilan secara terus terang dan apa adanya ya. Terus kemudian mampu apa ya istilahnya sesuai antara apa yang dikatakan, baik itu yang
verbal maupun nonverbal. Itu namanya kongruen. Lah, kongruensi dalam beberapa referensi yang lain memiliki kesamaan istilah dengan otentik ya. Jadi kongruen itu sama dengan otentik ya, authenticity ya, dan juga sama dengan kesejatian ataupun kindness ya. Itu kongruen. Terus yang selanjutnya, jika klien tahu bahwa konselor tidak kongruen, maka bisa berakibat mengurangi dan bahkan menghilangkan kepercayaan klien kepada konselor. Jadi kalau kemudian konselor ya tidak apa adanya, tidak menunjukkan dirinya sendiri apa adanya, tidak terus terang, jika kemudian konseli tahu atau konselor tahu, maka klien tahu, maka menunjukkan sikap ketidakpercayaan ya. Itu jadi harus dijelaskan ya, saya ini sebagai konselor harus menjelaskan saya ini siapa, kompetensinya apa, terus kemudian dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan agar supaya apa, agar supaya klien itu percaya. Konselor dalam hubungan konseling diharapkan dapat menimbulkan kongruensi pada diri klien. Artinya, klien mempunyai sikap apa adanya, terus terang, tidak bersikap defensif, karena jika klien memiliki sikap-sikap demikian akan menghambat hubungan konseling. Jadi, agar supaya terjadi hubungan yang kongruen antara konselor dan juga konseli, ya maka konselornya harus menciptakan terlebih dahulu hubungan yang kongruen. Ya, kalau kemudian konselornya sudah menciptakan hubungan yang kongruen, sudah menunjukkan dirinya sendiri apa adanya, maka nanti klien atau konseli juga akan kongruen. Mereka akan bersikap apa adanya, mereka akan terus terang, klien tidak bersikap defensif ya. Karena apa? Karena kalau kemudian klien tidak kongruen, klien tidak terus terang, terus kemudian klien defensif ya, maka itu akan menghambat hubungan konseling. Jadi penting ya, membangun hubungan konseling yang kongruen itu sangat penting. Terus yang selanjutnya adalah penghargaan positif tanpa syarat ya, ataupun positif regard ya. Konseling akan lebih efektif jika kondisi penghargaan yang positif ini diciptakan oleh konselor dan dapat dilakukan tanpa syarat. Jadi penghargaan kita terhadap klien kita yang minta bantuan kepada kita itu harus positif tanpa syarat, siapapun klien yang datang ya. Itu, dan itu yang menciptakan adalah siapa, yaitu diciptakan oleh konselor. Dengan kata lain, konselor menerima setiap individu ataupun klien tanpa menilai aspek-aspek pribadinya yang lemah ataupun kuat. Nah, penghargaan positif tanpa syarat memiliki kesamaan makna dengan hangat atau warm dan juga kepedulian atau respect. Jadi yang disebut ataupun yang dimaksud dengan penghargaan positif tanpa syarat itu adalah konselor menerima setiap individu tanpa menilai aspek-aspek pribadinya, tanpa kemudian menilai dia itu lemah atau kuat, tanpa menilai dia itu dari komunitas apa, tanpa menilai dia itu nakal atau tidak, tanpa menilai baik atau buruk. Lah, penghargaan positif tanpa syarat ini ya semakna dengan hangat dan semakna dengan kepedulian atau respect. Yang selanjutnya ya, dengan demikian dapat tercipta kondisi yang harmonis antara konselor dan juga klien, dan dalam hal ini klien dapat belajar bahwa dirinya dengan kenyataan yang ada dapat diterima oleh orang lain. Jadi kalau kemudian konselor bisa menghargai positif tanpa syarat ya, menerima klien apa adanya ya, maka nanti akan tercipta sebuah hubungan konseling yang harmonis ya. Itu terus kemudian klien akan sadar bahwa dirinya itu diterima orang lain dengan apapun keadaan yang ada pada dirinya. Ya, sekaligus klien sendiri dapat menerima dirinya apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihan yang ia miliki. Jadi kalau kemudian orang lain bisa menerima klien ya apa adanya, maka
nantinya ya klien juga akan menerima dirinya sendiri apa adanya, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang ia miliki. Itu penghargaan positif tanpa syarat. Jadi kita harus menerima klien yang datang kepada kita apa adanya, tanpa kemudian memandang lemah ataupun kuat, baik ataupun buruk. Yang selanjutnya adalah pemahaman secara empati ya. Hubungan konseling yang selanjutnya adalah pemahaman secara empati ataupun empathic understanding. Memahami secara empati ataupun empathic understanding merupakan suatu kemampuan untuk memahami cara pandang atau cara pandang, baik itu pikiran, ide, dan perasaan orang lain. Jadi kalau konselor itu dituntut untuk kemudian ya mampu memahami cara pandang dan juga perasaan orang lain, itu empati. Kalau kemudian kita sudah mampu memahami cara pandang, baik itu pikiran maupun ide ataupun perasaan orang lain, bahkan mampu menyelaminya, maka kita dikatakan sudah bersikap empati, sudah memiliki sikap empati ataupun keterampilan empati. Nah, memahami secara empati ini bermakna bahwa konselor memahami cara pandang dan perasaan klien berdasarkan kerangka pemikiran yang dimiliki oleh klien sendiri. Jadi dalam kita memahami ya, baik itu perasaan maupun cara pandang klien ataupun dalam kita berempati, itu istilahnya harus berdasarkan kerangka pemikiran klien itu sendiri, jangan berdasarkan kerangka pemahaman ataupun kerangka pikiran yang dimiliki oleh konselor. Jadi memahami kita ya memahami klien berdasarkan perspektif individunya sendiri, jangan kemudian berdasarkan perspektif kita. Konselor hendaknya berpikir dengan bersama-sama klien daripada berpikir tentang atau mengenai klien. Lah, dalam menciptakan hubungan yang empati ini, mending seorang konselor itu berpikir bareng-bareng ya. Kalau kemudian sudah mampu memahami cara pandang, sudah mampu memahami perasaan, lah itu harus berpikir bareng-bareng. Tidak perlu kemudian berpikir mengenai klien itu baik atau buruk ya, klien itu lemah atau kuat ya, tidak perlu berpikir tentang itu. Yang penting berjalan bersama-sama untuk kemudian nanti bisa menumbuhkan sikap empati ataupun kondisi konseling yang empati. Dengan kondisi ini, maka konselor yang efektif mestilah menghayati perasaan klien sebagaimana klien mempersepsi perasaan-perasaannya maupun cara pandangnya terhadap sesuatu. Jadi istilahnya kondisi yang empati ya, itu adalah kondisi di mana seorang konselor mampu menghayati perasaan klien. Kalau kemudian konselor mampu menghayati perasaan klien, ya niscaya klien juga akan istilahnya dalam artian dalam memahami ataupun menghayati perasaan klien ini ya harus sesuai ya dengan perasaan-perasaan ataupun cara pandang klien sendiri ya. Tidak boleh kemudian kita melihat dari sudut pandang kita sebagai seorang konselor. Dengan adanya pemahaman secara empati, maka klien akan merasakan bahwa ada orang lain yang mau dan bersedia memahami dirinya yang sebelumnya belum diperolehnya. Jadi dari empati itulah nanti ya klien merasa bahwa ada orang yang kemudian mau memahami dirinya, yaitu konselor dengan sikap empatinya itu. Jadi hubungan konseling yang empati ini ya sangat perlu agar supaya ya tadi klien merasa bahwa dirinya itu ada yang memahami. Kalau kemudian ada yang memahami, dia akan percaya. Kalau sudah percaya, dia akan kongruen. Nah, kalau sudah kongruen, maka akan berjalan efektif konselingnya. Yang terakhir ya, itu adalah kesadaran budaya ataupun cultural awareness ya.
Kesadaran akan budaya mengacu pada kemampuan konselor untuk terbuka dan memotivasi untuk belajar menerima dan memahami budaya yang berbeda dengan budaya yang ia miliki, terutama budaya yang klien miliki. Jadi sejatinya di dalam proses konseling itu adalah lintas budaya ataupun multi budaya. Karena apa? Karena baik itu konselor, baik itu klien, itu adalah pribadi yang berbeda, ya. Mereka punya cara pikir, pola pikir yang berbeda. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Mereka berasal dari pola asuh yang berbeda. Maka sejatinya yang namanya konseling itu adalah multi budaya, karena memang baik konselor dan juga klien itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, oleh karena itu kesadaran akan budaya itu harus dimiliki, harus dimiliki oleh seorang konselor agar supaya konselor itu mampu menerima dan juga mampu memahami perbedaan budaya yang dimiliki oleh konselor dan juga yang dimiliki oleh konseli ataupun klien. Jadi dia harus mampu menerima dan memahami, ya. Itu jadi tidak boleh terus kemudian mentang-mentang berbeda budaya ataupun dia dari kita mungkin dari beragama Islam, terus kemudian kita mendapatkan klien yang beragama Nasrani, terus kemudian kita menolak, ya, itu tidak boleh, ya. Kita harus menerima dan mampu memahami. Terus kemudian dalam pelaksanaannya juga tidak boleh terus kemudian kita memaksakan kebudayaan kita ataupun nilai-nilai yang ada pada kita, ya. Misalnya tadi, ya, kita sebagai orang muslim terus kemudian kita mendapatkan klien dari agama Nasrani, terus kemudian kita meminta klien kita untuk mengikuti ajaran kita. Lah itu tidak diperkenankan, ya. Kita harus sekali lagi tidak boleh memaksa, ya, kebudayaan kita untuk diikuti oleh konseli, ya. Kita harus menerima dan kita harus memahami perbedaan budaya tersebut. Terus yang selanjutnya, dengan menggunakan kesadaran budaya, klien tidak memaksakan kehendak dan nilai-nilai yang dianutnya, sekaligus di dalamnya terkandung budaya yang konselor miliki, tetapi konselor memberikan dorongan kepada klien untuk mengubah apa yang seharusnya ia inginkan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ia miliki. Jadi tidak boleh kemudian kita memaksakan nilai-nilai maupun kebudayaan kita kepada klien kita ataupun konseli kita. Tapi apa yang kemudian kita lakukan, ya, terkait dengan kesadaran budaya ini, ya, kita harus konselor, ya, sebagai konselor harus mendorong agar supaya, ya, konseli ataupun klien itu bisa berubah, ya, sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ia miliki. Jadi tadi sesuai keinginan dan juga sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ia miliki, yang konseli miliki ataupun yang klien miliki, tidak berdasarkan perspektif ataupun nilai-nilai yang dimiliki oleh konselor. Nah, itu, ya, beberapa hal, ya, tentang hubungan konseling, ya, baik itu tadi kongruen, terus kemudian penerimaan positif tanpa syarat, ya, ataupun positif rekat, terus kemudian pemahaman secara empati ataupun empathic awareness, ya, empathic understanding, ya, ataupun kesadaran budaya atau cultural awareness, ya. Itu yang bisa kita kaji pada perkuliahan kali ini, ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.